dari sekolah itu bertanggung jawab terhadap kualitas lulusan dari setiap siswa yang ada di sekolahnya masing-masing. Kalau misalkan orang yang jago gambar, nggak bisa matematika, dengan UN yang sebagai standar, dia akan terlihat bodoh, teman-teman. Dia akan benar-benar terlihat bodoh. Itulah hal yang mendukung saya, mengapa saya bisa mengatakan kalau menyontek itu adalah perbuatan yang baik. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Denny. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video saya yang pertama dan kedua. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya yang pertama dan kedua, akan saya taruh linknya di deskripsi, jadi bisa langsung dicek aja deskripsi dan langsung nonton videonya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mengapa saya sangat setuju kalau UN itu dihapus dan mengapa saya sangat mendukung kegiatan menyontek. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu tentang apa itu UN dan apa itu perbuatan menyontek. Jadi UN itu adalah sistem evaluasi pendidikan standar menengah dan dasar yang dilakukan secara nasional. Biasanya ujian nasional ini diujikan kepada anak-anak yang bersekolah di kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA. Dan kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya. Jadi kayak buat untuk evaluasi gitulah ya. Nah, mungkin teman-teman semua udah tahu gitu ya kalau misalkan tahun 2021 itu UN akan resmi ditiadakan. Cuman mulai tahun 2020 ini sangat disayangkan ternyata sudah dimulai. UN itu sudah mulai dihapus. Kenapa? Karena mungkin teman-teman udah tahu sekarang kita lagi mengalami pandemi corona dan kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi sistem belajar juga semuanya jadi terganggu. Jadi ada beberapa hal yang perlu dirubah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dari rumah gitu ya. Jadi nggak mungkin juga ujian nasional dari rumah gitu kan. Jadi karena pandemi ini, itulah mengapa ujian nasional itu ditiadakan untuk tahun ini. Tahun 2021 ini Bapak Nadiem berharap dari sekolah itu bertanggung jawab terhadap kualitas lulusan dari setiap siswa yang ada di sekolahnya masing-masing. Gitu ya. Jadi anak-anak yang dinyatakan lulus oleh sekolahnya, sekolah itu harus bertanggung jawab kalau memang mereka ini boleh lulus dari sekolah tersebut. Gitu, oke? Nah, sejarah UN itu ada apa aja sih sebelum sampai akhirnya di tahun 2020 ini atau tahun-tahun sebelumnya itu disebut sebagai UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Jadi yang pertama itu tahun 1950 sampai 1964, nama ujian nasionalnya adalah ujian penghabisan. Kayak pengen ngebunuh orang, penghabisan. Ya, oke lah. Terus tahun 1965 sampai 1971 namanya adalah ujian negara. Kemudian 1972 sampai 1979 namanya adalah ujian sekolah. Jadi mulai dari tahun ini, anak-anak itu dinyatakan lulus itu berdasarkan nilai-nilai yang ada di sekolah mereka. Cuman ada beberapa evaluasi di tahun tersebut, karena semua sekolah itu menyatakan anak-anaknya lulus. Namun, hal yang perlu diperdebatkan adalah bagaimana kualitas lulusan dari anak-anak tersebut. Sehingga, di tahun kemudiannya, tahun 1980 sampai 2002, diadakan lagi. Tapi namanya bukan ujian nasional atau ujian negara atau sebagainya, namanya adalah Eptanas dan Epta. Kemudian diubah lagi menjadi ujian akhir nasional pada tahun 2003 sampai 2004. Kemudian namanya berubah lagi dari tahun 2005 sampai tahun 2013 itu namanya adalah ujian nasional. Nah, ujian akhir nasional dan ujian nasional ini dilakukan karena suatu tujuan yang sama. Tujuannya itu adalah menentukan kelulusan, pemetaan mutu pendidikan, dan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi tujuan dari UAN dan UN ini adalah yang sebenarnya yang terutama adalah menentukan kelulusan. Jadi kalau kalian mau lulus pada waktu itu, kalian harus lulus UN. Jadi itu adalah sejarah dari ujian nasional dari dulu, dari tahun 1950 sampai sekarang gitu ya. Sekarang namanya UNBK dan tahun depan itu udah nggak ada gitu ya, UN-UNan segala macem. Nah, terus tadi saya sempat bilang saya mendukung kegiatan menyontek. Tapi apa sih sebenarnya menyontek itu? Mungkin teman-teman tahu kalau misalkan perbuatan menyontek itu adalah melihat pekerjaan orang lain atau menirukan tulisan orang lain secara tidak sah. Maksudnya gimana secara tidak sah? Kalau misalkan kalian di sekolah kalian itu dilarang untuk menjiplak jawaban seseorang ketika sedang ujian, kemudian kalian melakukan pelanggaran atau kalian melihat jawaban seseorang ketika lagi ujian, itu dinamakan menyontek. Siapa sih di sini yang nggak pernah nyontek? Saya yakin anak-anak pintar di sekolah kalian juga pasti pernah nyontek lah. Jadi itu penjelasan singkat tentang menyontek. Oke, sekarang saya akan bahas mengapa saya setuju kalau UN itu dihapus dan mengapa saya mendukung kegiatan menyontek. Jadi saya cerita dulu zaman saya waktu SMP. Saya SMP itu SMP 3 terakhir tahun 2013 dan itu masih zamannya UN. Jadi kalau kita mau lulus, kita harus lulus ujian nasional. Yang diujikan itu adalah ada mata pelajarannya itu ada matematika,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Terus waktu saya SMA, ada juga namanya ujian nasional tetap. Jadi yang diujikan itu adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Karena saya ambil jurusan IPA. Saya nggak tahu kalau misalkan SMK dan jurusan IPS atau yang lain, karena saya cuma ambilnya IPA gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, zaman-zaman tersebut, zaman-zaman saya masih sekolah, UN itu menentukan kelulusan. Terus UN itu juga nentuin kita, kalau misalkan waktu saya SMP, UN itu nentuin kita masuk SMA negeri favorit atau enggak, karena dilihat dari NEM-nya atau nilai apa gitu, saya lupa lah pokoknya. Kan kalau ujian nasional itu hasil akhirnya namanya NEM gitu ya. Jadi kalau NEM kamu bagus, kamu bisa masuk sekolah negeri unggulan. Kalau misalkan jelek, ya masuk swasta atau enggak masuk negeri yang kurang bagus mungkin. Terus untuk menentukan mutu pendidikan gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian tahu, biasanya sekolah-sekolah itu kan pasti ada rankingnya kan. Sekolah kalian juga pasti punya ranking tentang ujian nasional. Jadi biar bisa di rata-rata gitu loh, di Indonesia kira-kira pendidikan di mana aja sih yang masih kurang untuk mutu pendidikannya, atau sekolah mana sih yang mutu pendidikannya kurang gitu ya. Nah, tapi permasalahannya di sini teman-teman. Kalau misalkan waktu zaman saya, ujian nasional itu dijadikan sebagai standar kelulusan. Standar bagaimana kalian menentukan mutu pendidikan. Standar bagaimana kalian bisa menentukan seseorang itu pintar atau tidak. Standar di mana kalian menentukan apakah orang ini bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau tidak. Itu masalahnya teman-teman. Kenapa saya bilang masalah? Karena ujian nasional itu yang diujikan cuma mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA kalau di SMP. Kalau di SMA, yang diujikan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran penjurusan kalian. Kalau misalkan IPA ya ada fisika, kimia, biologi. Kalau IPS ada sosiologi dan sejarah dan sebagainya. Kalau SMK ada akuntansi dan segala macamnya, saya nggak tahu. Permasalahannya adalah teman-teman, kalau misalkan UN itu dijadikan sebagai satu patokan atau standarisasi nasional untuk menentukan sekolah itu bagus atau tidak, untuk menentukan seseorang itu pintar atau tidak, terus ngapain kita sekolah lama-lama? Kenapa kita harus mempelajari semua pelajaran? Kenapa kita harus belajar seni rupa? Kenapa kita harus belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi? Kenapa kita harus belajar olahraga? Kalau yang diujikan cuma matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, dan IPA kalau di SMP. Terus ngapain kalian sekolah lama-lama? Ngapain kita sekolah lama-lama? Ngapain kita pelajarin semua hal? Kalian menentukan kita pintar atau tidak, kalian menentukan kita bermutu atau tidak cuma dari ujian nasional. Terus kalau misalkan ujian nasional itu ditentukan sebagai mutu dari seseorang, bagaimana dengan orang-orang yang bisanya ngegambar, bisanya main musik, jagonya olahraga, tapi mereka nggak jago matematika? Gimana? Apakah mereka terlihat bodoh, teman-teman? Kalau standarnya dengan UN, iya, mereka terlihat bodoh. Mengapa? Karena yang diujikan matematika. Mereka belum tentu bisa matematika. Mereka jagonya musik, mereka jagonya olahraga. Mereka belum tentu jago di matematika. Nilai matematika mereka jelek, orang-orang lihat, ih lu bego banget sih. Masa gini aja kagak bisa? Makanya jangan kebanyakan olahraga, jangan kebanyakan main musik, belajar. Sangat gak adil, teman-teman. Kalau misalkan mutu seseorang, pinternya seseorang itu cuma ditentukan dari nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran yang dianggap lebih penting dibanding mata pelajaran yang lain. Orang-orang bilang makanya belajar, jangan kebanyakan main, jangan kebanyakan olahraga, jangan kebanyakan main musik, jangan kebanyakan ini itu, belajar. Sekarang saya tanya, emang kalau olahraga tuh nggak belajar? Kalian main basket, kalian belajar dribble, kalian belajar nge-shoot, kalian belajar ngegocek orang. Terus kalau misalkan kalian main musik, emangnya kalian nggak belajar? Kalian belajar not, cara menemukan kunci yang baik. Emang itu nggak belajar? Itu belajar, teman-teman. Cuman ya begitu, karena standar pintarnya seseorang di Indonesia dilihat cuma dari ketika mereka bisa mendapatkan nilai bagus di matematika atau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau IPA ataupun segala macamnya yang dianggap lebih penting dibanding pelajaran yang lain. Terus kalau misalkan UN menjadi standarnya, standar menentukan orang bermutu atau tidak, kasihan dong mereka yang cuma bisa gambar, bisa main musik, bisa olahraga, tapi nggak bisa mata pelajaran yang diujikan. Kalian punya bakat yang beda-beda. Kalau misalkan memang fair untuk menentukan mutu seseorang, ya udah fair-fairan aja. Yang diujikan itu semua mata pelajaran. Jangan cuma yang diujikan itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pelajaran eksak. Pelajaran lainnya juga diujikan dong. Menggambar. Ya udah, orang yang jago matematika adu aja sama orang yang jago gambar. Gambarnya bagusan mana? Mutunya bagusan yang mana? Kalau misalkan orang yang jago gambar nggak bisa matematika dengan UN yang sebagai standar, dia akan terlihat bodoh, teman-teman. Dia akan benar-benar terlihat bodoh. Contohnya saya ya, saya mungkin mendapatkan nilai yang lebih bagus di bahasa Inggris dibanding matematika.
Saya nggak gitu bisa matematika. Kemudian ketika saya ujian, ada bahasa Inggris, ada matematika dong. Nah, ketika saya ujian bahasa Inggris, nilai saya bagus nih. Kemudian ketika saya ujian matematika, nilai saya jelek. Apakah saya terlihat bodoh, teman-teman? Kemudian kalau misalkan teman saya yang pintar matematika, dia nggak bisa bahasa Inggris, nilai matematika dia bagus lah ya, nilai bahasa Inggris dia jelek. Apakah dia terlihat bodoh, teman-teman? Jawabannya enggak, teman-teman. Karena setiap orang itu punya kemampuan yang beda-beda. Kita nggak harus bisa semua hal. Tapi ya mau gimana gitu loh. Kalau misalkan yang menjadi standar adalah cuman nilai-nilai segala macem gitu ya. Terus saya bilang tadi saya setuju kalau misalkan saya mendukung kegiatan menyontek. Jika ya, ada jikanya nih. Jika kalian SD, SMP, dan SMA. Kalau kuliah saya nggak bilang karena ketika kalian udah bisa kuliah, ketika kalian memilih kuliah, kalian sudah dianggap dewasa, kalian sudah disebut mahasiswa, kalian sudah bisa mengambil keputusan kalian sendiri, kalian sudah bisa menentukan kalian ingin kemana. Jadi ketika kalau kalian kuliah, ambil jurusan apapun, baik kalian mau atau tidak mau, itu saya nggak peduli karena maksudnya kalian udah kuliah, kalian udah mahasiswa, kalian bisa menentukan apa yang ingin kalian lakukan. Kalian udah di atas 17 tahun. Tapi kalau misalkan SD, SMP, SMA, SMK kan maksudnya itu adalah jenjang yang wajib gitu loh. Jenjang yang wajib harus kita ikutin. SD kita harus belajar semua pelajaran, SMP kita harus belajar semua pelajaran, SMA, SMK juga kita diharuskan untuk belajar semua pelajaran. Ketika kita dipaksa untuk bisa belajar semua pelajaran, itulah hal yang mendukung saya mengapa saya bisa mengatakan kalau menyontek itu adalah perbuatan yang baik. Loh, kok begitu? Karena pendidikan di Indonesia, sekolah manapun, mereka akan melihat nilai, bukan usaha kalian. Mereka nggak peduli usaha kalian belajar mati-matian atau enggak. Yang dilihat itu cuma nilai. Sekarang gini, balik lagi kayak tadi. Kalau misalkan saya memang bisa bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa matematika, tapi saya dituntut dari sekolah, dituntut dari orang tua, dari lingkungan, dari teman-teman, semuanya. Mereka menuntut kita untuk bisa semua pelajaran. Ketika saya belajar matematika, saya kagak bisa, tapi saya dituntut untuk dapat nilai bagus. Saya belajar mati-matian, tapi karena saya takut saya nggak bisa, saya jadi stres, teman-teman. Saya jadi stres karena saya berpikiran mereka cuma menginginkan nilai yang bagus. Sampai pada akhirnya kalau saya memikirkan nilai yang bagus terus, akhirnya saya menyontek. Kalau misalkan kalian cuma pengen nilai, orang tua kalian pengen nilai, sekolah kalian pengen nilai, nyontek aja. Fair dong. Kalau misalkan semua orang pengen kamu bisa semuanya dengan nilai yang bagus, nyontek aja. Nggak perlu usaha, yang penting dapat nilai dong. Ketika saya kagak bisa belajar, saya tidak menikmati itu, saya tertekan, tapi saya dipaksa untuk dapat nilai yang bagus. Akhirnya pilihannya apa? Menyontek. Karena yang dilihat cuma nilai. Jadi nyontek salah apa enggak? Ya enggak. Setiap orang itu enggak harus bisa melakukan segala hal. Kita tidak bisa melakukan segala halnya sendirian. Tadi kan saya bilang, biasanya sekolah itu menuntut untuk mendapatkan nilai yang bagus. Atau enggak orang tua kalian juga mungkin ada dari kalian yang orang tuanya menginginkan kalian dapat nilai yang bagus. Terus mungkin kalau ada yang bilang, nyontek itu adalah perbuatan yang tercela. Satu pintu yang menuju menjadi seorang koruptor. Lah, gimana nggak mau nyontek? Yang dilihat cuma nilai, cara apapun akan dilakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Karena apa yang dipedulikan? Cuma nilai. Kalau gitu, ketika kita udah kerja, kita pengen kelihatan sukses, ya udah, yang dilihat itu nilai materinya aja. Mereka juga nggak pedulikan sama usaha kita. Karena dari sekolah, dari kita masih kecil, kita nggak pernah dipedulikan tentang apa usaha yang sudah kita lakukan. Tapi yang dipedulikan cuma nilai. Itu masalahnya, teman-teman. Ini pesen nih ya, ini pesen untuk orang tua atau untuk guru-guru yang nonton video ini. Saya pengen bilang sama kalian, please, stop. Jangan paksa anak-anak didik kalian untuk melakukan segala hal, untuk bisa melakukan segala hal. Mereka itu manusia, bukan robot. Kalau misalkan kalian merasa sedih, anak kalian bego, sekarang saya tanya balik, kalian yang bego atau anak kalian yang bego? Anak kalian bisa di satu hal, tapi kalian paksa untuk bisa melakukan segala hal. Yang bego siapa? Terus mungkin dari kalian kagak tahu kalau misalkan anak-anak itu kadang mungkin capek gitu ya. Kadang-kadang mereka berpikir, kenapa sih gue diomelin harus dapat nilai bagus? Kenapa gue diomelin harus bisa segalanya? Mereka juga pengen mengutarakannya itu kepada kalian. Kalau misalkan kalian ditanya balik, bisa nggak kalian melakukan semua hal itu? Saya yakin Anda yang nonton video ini, kalau misalkan Anda adalah guru atau orang tua, kalau misalkan kalian adalah guru bahasa Indonesia, saya yakin belum tentu Anda itu bisa IPA. Terus kalau misalkan Anda adalah guru IPA, saya yakin belum tentu Anda itu bisa pelajaran olahraga. Be fair lah. Kalau misalkan kalian memang tidak bisa melakukan segala hal, jangan paksa anak-anak untuk bisa melakukan segala hal. Kecuali kalau memang Anda sekalian bisa melakukan segala hal, ya silakan paksa anak kalian.
bisa melakukan segala hal. Kalau nggak bisa, jangan. Mikir. Kemudian untuk orang tua, stop bandingin anak kalian dengan anak orang lain. Kalau memang anak kalian pinter di pelajaran olahraga, dukung. Dia nggak bisa matematika, jangan dikatain bego. Anak orang lain bisa matematika, yaitu kemampuannya. Belum tentu anak orang lain bisa olahraga. Dan untuk guru-guru juga di sekolah, stop banding-bandingin anak yang pinter sama anak yang bego. Karena nggak ada orang bego. Semua orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Kalau kalian cuman pengen anak itu pinter di pelajaran kalian bikin sekolah yang cuman buka mata pelajaran tentang pelajaran kalian aja. Kalian nggak usah ngajar di sekolah yang menuntut anak-anaknya untuk bisa semua pelajaran. Kemudian untuk yang masih sekolah, please banget, stop mikirin nilai. Stop merasa diri kalian adalah orang-orang yang bodoh. Karena kalian itu nggak bodoh. Kalian itu punya kemampuan sendiri. Kalian itu punya kemampuan yang berbeda antara teman kalian dan kalian. Jangan banding-bandingin diri kalian dengan orang lain. Nilai itu bukan segalanya. Nilai itu bisa dicapai dengan segala cara. Nyontek juga mendapatkan nilai. 0 nilai bukan nilai. Tapi kalau kalian nyari tinggi-tinggian nilai tanpa usaha, nyontek aja. Terus mungkin untuk ada orang lain yang nonton video ini yang bilang, saya nggak sekolah, saya nggak kuliah, saya udah kerja. Oke, sekarang saya akan bilang, kalau ketika kalian akan menjadi guru atau kalian akan menjadi orang tua, janganlah menjadi orang tua yang goblok. Jangan jadi orang tua yang cuman maksa anaknya untuk bisa segala hal. Saya yakin juga kalian pernah sekolah. Saya juga yakin kalian nggak bisa segala hal. Jadi jangan pernah paksa anak-anak kalian untuk bisa melakukan segala hal. Jadi jangan salahin anak-anak kalian kalau misalkan akhirnya mereka melakukan kegiatan menyontek. Kenapa? Karena yang dituntut adalah nilai. Semua nilai harus bagus. Anak-anak harus bisa segala hal. Harus mendapatkan nilai yang sangat bagus. Nyontek pilihannya. Zaman berubah, teman-teman. Zaman itu berubah. Dulu handphone segede gaban. Dulu orang tua saya bilang kalau beli handphone zaman dulu, nimpuk anjing bisa mati anjingnya. Sekarang kalau kita beli handphonenya kita lempar ke anjing, handphone kita yang rusak, teman-teman. Handphone aja bisa berubah, tapi pendidikan nggak berubah dari dulu. Dari dulu pendidikan duduk di kelas, belajar, semua pelajaran. Sekarang datang ke sekolah, duduk, belajar, semua pelajaran juga. Dari sekolah itu nggak ada yang berubah, teman-teman. Kalau misalkan nilai yang kalian cari ujung-ujungnya, nyontek pilihan yang terbaik. Nggak usah belajar. Kalau misalkan orang tua dan guru-guru kalian minta kalian dapetin nilai yang bagus, kasih lihat video ini, teman-teman. Saya akan bilang ke mereka, saya akan bilang sekarang, untuk orang tua dan guru-guru yang masih memaksa anak-anaknya untuk mendapatkan nilai yang bagus, coba kalian pikir, zaman berubah, masa sistem penilaian sekolah tidak berubah? Kalau misalkan ada orang tua atau guru yang bilang, zaman saya sekolah mah dulu nggak kayak gini, dulu lebih susah, dulu lebih ini, segala macem, bodoh amat. Zaman lu sekolah ya zaman lu sekolah, zaman gua sekolah ya zaman gua sekolah, udah beda generasi, handphone aja berubah. Zaman berubah, semuanya berubah. Masa sistem pendidikan dan penilaiannya nggak bisa berubah? Jadi itulah kenapa saya bilang saya sangat setuju UN itu dihapus. Dan kenapa saya mendukung kegiatan contek-menyontek. Saya punya cerita sebelum saya tutup videonya tentang seorang guru yang baik. Saya lupa ini tentang kejadiannya di Jerman atau di Singapura. Jadi ada satu sekolah, ada guru yang sangat baik. Kenapa dibilang baik? Karena guru ini tidak pernah menuliskan ranking anak-anak di kelasnya di papan tulis ketika pengambilan raport. Kenapa bisa dibilang baik? Karena ranking itu tuh secara tidak sadar ya, itu mengintimidasi, teman-teman. Kita cuma optimis itu sebagai motivasi. Kita nggak pernah berpikir itu sebagai intimidasi. Kalau misalkan ada orang-orang yang berpikir itu sebagai intimidasi, stres mereka, teman-teman. Balik lagi ke gurunya. Jadi gurunya itu nggak pernah nulis ranking, dan ketika ada anak-anak yang mendapatkan nilai yang bagus, guru itu tidak pernah menghumbar ke orang lain. Jadi ketika ngambil raport, anaknya dapat nilai bagus, gurunya itu cuma ngomong 4 mata, tanpa membanding-bandingkan. Ngomong 4 mata sama anaknya dan orang tuanya, kalau bilang memang iya anak bapak nilainya bagus-bagus. That's it. Ketika ada anak yang nilainya jelek, sama, teman-teman. Guru ini cuma ngomong 4 mata sama orang tua dan sama anaknya. Dia cuma bilang, anak bapak kurangnya di sini, anak ibu kurangnya di sini. Dia nggak ngejelek-jelekin anaknya. Dia nggak bilang anak bapak ibu itu lebih bego daripada orang lain. Dan dia juga tidak bilang anak bapak ibu itu lebih pintar dibanding orang lain. Kenapa? Karena nilai itu bukan segalanya, teman-teman. Banyak anak-anak yang stres karena mereka dituntut dapat nilai bagus ketika mereka lagi ujian segala macem. Please lah, setelah kalian nonton video ini, kalian jangan jadi orang bodoh yang berpikiran nilai adalah segalanya. Kalau nilai adalah segalanya, menyontek adalah pilihan yang
terbaik. Oke, jadi sekian teman-teman video saya hari ini. Saya harap kalian mendapatkan pelajaran dari video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan diklik tombol like. Kalau tidak suka, tinggal di dislike. Dan kalau menurut kalian ada orang-orang yang perlu melihat video ini, kalian bisa share video ini ke orang tua kalian, ke guru kalian, ke teman-teman sekolah kalian. Jadi teman-teman jangan terlalu stres sama nilai, nikmatin masa-masa sekolah, dan enjoy your life. Bye-bye.